jangan berpuas diri, sudah 16 besar, terus udah, ya enggak lah. But he hasn't cleared, and this will fall to Kojo, and he passes it in. У нас все сделали, все как смог сделали, у нас сделали. Diketahui berkat gol penyeimbang striker timnas Kyrgyzstan Joel Kojo pada matchday terakhir fase grup F kontra Oman, nasib timnas Indonesia berakhir bahagia. Beragam ucapan terima kasih pun dilontarkan warganet tanah air. Usai dirinya viral di Indonesia, akhirnya Kojo buka suara. Hal ini membuat Joel Kojo mengucapkan terima kasih kepada Indonesia. Tak lupa ia mengucapkan selamat pada Justin Hubner CS yang telah membuat sejarah baru. Bro, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Indonesia dan masyarakat semua. Saya dan keluarga mengucapkan terima kasih kepada Indonesia atas cinta mereka. Cinta yang besar dari saya kepada kalian karena telah memecahkan sejarah. Ini adalah kabar baik bagi kalian dan saya pribadi mengucapkan selamat kepada kalian. Tulis @kojojoel10 melalui balasan DM Instagram. Menariknya, balasan tersebut diberikan pada Gabriel Budi. Yap, sosok super agen pemain asing yang kerap membawa punggawa luar negeri bermain di Indonesia. Bahkan menurut pantauan Tribun News, Joel Kojo sudah saling mengikuti di Instagram. Akankah Kojo berpeluang bermain di kompetisi Liga 1 Indonesia? Pasalnya, Gabriel Budi membalas pesan tersebut dengan harapan bisa segera bertemu di lain waktu. Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 baru saja menjalani laga uji coba melawan Thailand di SUGBK pada Jumat kemarin. Dalam laga ini, Garuda Nusantara ditaklukkan Thailand dengan skor 1-2. Namun yang menjadi sorotan dalam laga ini bukan hanya hasil pertandingan tim asuhan Indra Syafri. Hal lain yang menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan di media sosial, yakni soal kondisi rumput SUGBK yang memprihatinkan. Kondisi rumput SUGBK memang terlihat jelek seperti tak terawat. Mengetahui hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir pun mengaku kaget dan ia mengharapkan agar pengelola SUGBK bisa segera memperbaikinya. Erick bahkan menegaskan bahwa SUGBK merupakan aset negara, sehingga sudah seharusnya pengelola melakukan perawatan dengan baik agar rumput tetap bagus. Erick menekankan bahwa pemerintah sudah melakukan investasi sehingga seharusnya stadion bisa dirawat dengan baik. Dengan melihat kondisi memprihatinkan ini, Erick menilai bahwa kondisi rumput SUGBK memang memerlukan banyak perhatian. Pelatih timnas Australia Graham Arnold mengancam timnas Indonesia jelang bentrok di 16 besar Piala Asia 2023 Minggu 28 Januari 2024. Graham Arnold mengatakan bahwa target Australia di Piala Asia 2023 adalah menjadi juara. Dan itu berarti skuad Socceroos membidik hasil sempurna saat bersua timnas Indonesia. Jika bicara kekuatan, Socceroos lebih diunggulkan menang atas timnas Indonesia. Selain itu, ranking FIFA kedua tim juga bagaikan langit dan bumi, yakni 23 berbanding 142 dunia. Satu lagi, Graham Arnold mengatakan bahwa Piala Asia 2023 sangat penting baginya, sebab dalam pandangannya Piala Asia selevel dengan Piala Eropa atau Euro. Menarik dinanti bagaimana kiprah skuad Garuda dalam melawan Australia dengan ambisinya itu. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan PSSI terus berupaya memperbaiki kualitas kompetisi sepak bola Indonesia. Sebab dengan memiliki kompetisi yang baik, akan hadir pemain yang berkualitas dan hal tersebut jelas akan menguntungkan timnas Indonesia. Saat ini PSSI bersama dengan PT Liga Indonesia Baru sedang persiapan menghadirkan VAR dalam lanjutan Liga 1 2023-2024. Rencananya teknologi itu dapat digunakan pada Februari 2024. Hadirnya VAR jelas membuktikan PSSI berniat memperbaiki sepak bola Indonesia. Apalagi Zainuddin Amali juga mengetahui pelatih timnas Indonesia Sintayong sempat memberikan masukan untuk pembenahan kompetisi di Indonesia. Karena hal tersebutlah Zainuddin Amali pastikan perbaikan kompetisi sepak bola tanah air saat ini sedang diupayakan. Sejauh ini ia merasa perubahan itu sudah terjadi secara bertahan dan ke arah yang positif. Kegagalan Vietnam di Piala Asia 2023 membuat Kapten The Golden Star Do Hung Dung menyerukan balas dendam ke skuad Garuda.
sebab ia merasa bahwa Indonesia adalah salah satu penyebab kegagalan timnya. Timnas Vietnam kandas di fase grup dengan catatan tak meraih poin sama sekali. Tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Indonesia, hanya Vietnam sendiri yang nyatanya tak lolos ke 16 besar. Pasukan Philip Troshi kalah dari ketiga lawannya. Kegagalan di Piala Asia 2023 rupanya cukup membekas bagi Kapten Do Hung Dung, khususnya saat kalah dari Indonesia. Pemain berusia 30 tahun itu meminta Vietnam membalas tim Merah Putih saat berjumpa di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret nanti. Vietnam dan Indonesia memang tergabung di grup F di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Irak dan Filipina. Vietnam sudah mengemas 3 poin saat Indonesia baru 1 poin. Pertemuan Indonesia versus Vietnam selanjutnya akan digelar pada Maret mendatang. Line up Timnas Indonesia versus Australia di 16 besar Piala Asia 2023 memang cukup membuat penasaran. Diprediksi turunkan pemain terbaiknya mulai dari Justin Hubner hingga Sain Patinama. Akankah pasukan Sintayong bisa tampil ciamik hingga menyegel tiket perempat final? Sintayong diprediksi akan mengandalkan formasi 3-4-3. Pratama Arhan yang tampil baik di sisi kiri pertahanan timnas bisa saja disimpan untuk menjadi senjata rahasia. Namun jika melihat postur yang dimiliki Australia, jurus lemparan jauh Arhan mungkin tak begitu efektif. Sain Patinama bisa menjadi opsi yang bisa dicoba Sintayong untuk meredam duel-duel yang mengandalkan body balance. Timnas Australia menghindari main adu penalti lawan Indonesia di babak 16 besar Piala Asia 2023. Menurut penyerang mereka Martin Boyle, ada faktor kuat penyebab timnya menghindari tos-tosan lawan Indonesia. Sebab di fase adu penalti, keunggulan taktik dan strategi sudah tidak menjadi jaminan akan menang. Keberuntunganlah yang akan bermain pada fase ini dan kedua tim mempunyai peluang yang sama untuk menang. Idealnya kami tidak ingin ada pertandingan yang harus berakhir dengan adu penalti. Kami ingin lolos dalam waktu 90 menit. Jelas Martin Boyle. Kendati demikian, pemain berusia 30 tahun itu tidak memungkiri fakta timnya juga berlatih sampai tahap adu penalti untuk mengantisipasi semua kemungkinan. Kami berada di babak penyisihan sekarang dan kami akan meluangkan waktu setelah latihan untuk berlatih penalti sedikit, kata Martin Boyle.